Konnichiwa, salam lebah pekerja. Video kali ini gue ingin bahas tentang 3 perangkap kerja di Jepang. Jadi sebelum ke Jepang atau udah terlanjur di Jepang, sadar diri bahwa lu sedang terperangkap atau sedang nggak tahu gitu. Oke, yang pertama itu, jadi sebelum masuk ke intinya, kita tuh harus tahu tujuan kita ke Jepang tuh otomatis untuk money, untuk uang, duit, okane. Nanti selingannya itu, misal kita dapat pengalaman, kita dapat relasi, dan lain sebagainya. Yang paling utama itu tujuan kita adalah uang. Oke, langsung saja. Yang pertama itu perusahaan keluarga. Jadi ketika kita tinggal atau kerja di Jepang, hati-hati dengan jebakan perusahaan keluarga. Gua banyak kenalan teman ya, ini pengalaman ya, ini channel YouTube gua, jadi ini gua bahas tentang hal-hal yang gua dapatin. Jadi pengalaman teman-teman gua yang masuk ke perusahaan keluarga itu adalah nepotisme dari perusahaan itu yang tinggi. Jadi terlalu banyak peraturan-peraturan yang tidak terlalu menguntungkan untuk para pekerjanya. Apalagi kalau yang magang, kalau yang visa Tokotegino itu bisa pindah tergantung dia maunya. Bahkan teman gue pindah tuh cuma 1 bulan kerja, dia nggak kuat, dia pindah. Jadi hati-hati dengan perusahaan keluarga karena banyak hal-hal yang menurut teman-teman gue tuh nggak nguntungin buat mereka. Contohnya tuh peraturan-peraturan kayak gitulah, punya yang gimana perusahaan keluarga ini harus untung. Yang kedua adalah black company. Black company itu mungkin udah banyak dibahas, atau kalian nggak tahu tentang black company, atau perusahaan yang nggak mengikutin aturan Jepang lah. Jepang tuh ketat dengan peraturan, tapi pasti ada aja perusahaan yang ngelanggar peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Di Indonesia pun gitu. Tapi hati-hati. Contoh-contohnya tuh yang seperti kayak lemburnya nggak masuk akal gitu. Kita dikontrak berapa jam, dari jam berapa sampai jam berapa, tapi harus kerja jam berapa sampai jam berapa. Terus lemburnya tuh per bulan tuh punya per minggu atau per bulan gitu, terlalu banyak gitu. Overtime lebih dari 40 jam gitu, dari 40 jam dalam sebulan kalau nggak salah ya. Itu nggak masuk akal lemburnya ya. Karena kita hidup bukan cuma untuk kerja bro, ada kehidupan lain. Yang terus contoh lainnya, back company itu gajinya di bawah UMR. Jadi tiap daerah tuh ada UMR-nya gitu. Makanya kalau di desa tuh UMR-nya kecil tapi ada batasannya gitu. Kayak misal per jam tuh berapa, 900 yen. Kalau dirupiahin tuh sekitar 90.000 per jam atau 800.000, tapi kayaknya 900 yen per jam deh rata-rata. Ke atasnya kalau yang di kota-kota itu 1000-an per jam gitu. Jadi hati-hati kalau dapat perusahaan yang black company itu. Jadi sadar, lihat UMR di daerahmu berapa, terus hitung di kontrak berapa jam, hitung jumlahin, terus UMR itu lu kaliin dengan jam lu. Maka itu simpelnya gitu ya hitungannya, tapi banyak lagi, tapi simpelnya gitu hitung-hitungan kasarnya. Yang ketiga itu adalah kerja di perkampungan. Ini yang pasti orang banyak ngeles aja gitu untuk nyelamatin untuk bersyukur ya. Gue tahu bersyukur penting, tapi tujuan kita ke Jepang, ingat dulu uang. Dan tadi gue sebutin di penjelasan sebelumnya di jebakan yang kedua itu adalah, atau perangkap yang kedua adalah UMR. Jadi di perkampungan tuh simpelnya UMR-nya kecil pasti dibanding di kota. Ya gue tadi sebutin 900 per jam, kalau di kota tuh 1000 lebih. Jadi bayangin berapa perbedaannya. Dan juga ini menurut pengalaman gue dan teman-teman, gue pernah kerja di kampung dan gue sekarang kerja di kota. Dan di kampung tuh jauh dari transportasi. Jadi
kita kerja tuh hidup di Jepang tuh, dan kerja tuh pasti kesepian, terus butuh stres, butuh refreshing kayak gitu. Dan kalau misal tempat kita jauh dari stasiun kereta, otomatis kita susah kemana-mana. Nah, itu yang pertama, kita butuh hiburan, kita butuh jalan-jalan juga. Yang kedua adalah belanja susah, cuy. Belanja bahan makanan atau sebagainya, menurut gua kita nggak mau makan yang itu aja kan, kita pasti mau yang lain. Dan kalau misal jauh dari kombini atau supermarket atau apalah gitu, itu kita merasa susah untuk hidup gitu. Apalagi itu makanan biasa aja susah kita dapetin, apalagi makanan halal gitu. Nah, itu salah satu kekurangan tinggal di desa. Dan gua orang muslim, saya kan laki-laki sholat Jumat, dan rata-rata di kampung tuh susah dapat masjid, susah banget, jarang ada. Makanya rata-rata di kota itu masjid ada, dan itu jarang. Walaupun sekarang udah banyak di Jepang, tapi di kampung-kampung enggak. Masjid itu di perkotaan. Makanya saya pindah ke Osaka dari Oitaken, itu nyari masjid tujuannya, dan alhamdulillah saya dapat tempat tinggal 5 menitan ke masjid gitu. Nah, itu hati-hati perangkap kerja di Jepang. Jadi ingat tujuan awal kita, uang, tapi nanti bonusnya tuh yang lain. Oke? Mungkin itu aja yang dapat gue sampaikan video kali ini. See you next video, matane.